Akhirnya tiba juga hari yang kunantikan selama ini. Rasanya senang banget karena hari ini aku bisa mudik ke kampung halaman. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera ketemu keluarga di rumah. Aku sudah kangen banget sama bapak, ibu, dan juga adik-adikku. Barang-barang bawaanku sudah kumasukkan ke dalam tas ransel. Begitu juga dengan oleh-oleh buat keluarga. Yang pagi tadi ku beli sudah ku kemas rapi ke dalam kardus. Rasanya semua sudah siap. Jam di rumah kontrakanku sudah menunjuk angka 2. Sudah tiba saatnya aku berangkat menuju stasiun Pasar Senen. Tapi apes banget setelah seperempat jam menunggu bis yang akan membawaku ke stasiun tak juga datang. Sial, biasanya nggak suwe ngene bisa terpaksa naksi iki, gumamku dalam hati. Maklumlah, aku cuma pegawai rendahan. Untuk naik taksi saja aku harus merogoh kocek dalam-dalam karena yang semacam ini tidak pernah masuk dalam rencana anggaran belanjaku. Tak lama berselang sebuah mobil taksi melaju dengan kecepatan sedang. Aku melambaikan tangan memberi isyarat kepada sang supir untuk berhenti. "Kemana mas?" tanya sang supir. "Senen berapa bang?" Jawabku serius. 50.000 mas, seru supir taksi itu. 35.000 ya bang, aku coba menawar. Setelah aku tawar, akhirnya sang supir bersedia aku bayar 40.000. Padahal kalau naik Kopaja cuma bayar 2.000 saja, tapi tak apalah sesekali naik taksi. Sampai di stasiun Senen jam setengah 4. Aku bergegas ke loket untuk mendapatkan karcis kereta api Kertajaya. Untung tidak begitu banyak orang yang akan menggunakan kereta api. Setelah mengantri sekitar 10 menit, akhirnya aku dapatkan karcisnya. Kereta diberangkatkan menuju Surabaya Pasar Turi nanti tepat pukul 5 sore. Aku memanfaatkan waktu yang masih sekitar 1 jam ini untuk sekadar duduk meregangkan otot-otot kaki sambil membaca Jawa Pos yang baru terbit yang tadi kubeli sewaktu turun dari taksi. Setelah merasa cukup istirahat, aku bergegas menuju kereta api Kertajaya yang sudah parkir sejak tadi. Gerbong 7 nomor 17D adalah tujuanku. Dengan mudah aku bisa sampai ke tempat yang kumaksud. Tas ransel dan juga kardus yang berisi oleh-oleh untuk keluarga sudah kutaruh di tempat yang memang telah disediakan, yaitu tepat di atas jok yang kutempati. Beres. Aku duduk dengan santai dan melanjutkan membaca Jawa Pos karena jok dengan nomor A, B, C, dan E yang ada di sebelahku belum terhuni. Sementara para pedagang asongan lalu lalang menawarkan dagangannya. Tak lama kemudian, nampak seorang gadis cantik yang seumuran denganku menuju ke arahku sambil memegang karcis di tangan kirinya. "Maaf mas, ini gerbong 7 atau 8?" tanyanya padaku. "Ini gerbong 7 mbak. Mbak cari gerbong 7 atau 8?" Aku balik tanya. "Gerbong 7 mas, nomor 17E," jawabnya kalem. "Bener di sini mbak, sebelahan sama aku ini," balasku bersemangat. Aku membantu gadis itu menaruh kopernya bersebelahan dengan barang-barang milikku yang sudah lebih dulu nangkring di atas. "Makasih mas." "Oke, sama-sama mbak." Sepertinya sebentar lagi keretanya mau diberangkatkan dan jok yang bernomor 17 ABC pun telah ditempati oleh satu keluarga yang hendak turun di Cepu. Aku sesekali mengobrol dengan bapak dan juga ibu yang di hadapanku. Mereka juga menanyakan padaku akan kemana tujuanku. "Kulo mandap Bojonegoro pak," aku menjelaskan pada keluarga yang dari Cepu ini. Tut, bunyi klakson kereta yang mulai melaju. Sementara gadis yang di sebelahku hanya terdiam dan sesekali memperhatikan handphone miliknya. Penampilannya sederhana, tapi ia cukup cantik untuk ukuranku. Sesekali aku mencuri pandang dan kuperhatikan wajahnya yang cantik serta penampilannya yang anggun. Rambutnya sebahu dengan menggunakan jepit rambut kupu-kupu. Rasanya ingin berkenalan dengan gadis ini. Maklumlah, aku juga belum punya pacar. Siapa tahu ia juga masih jomblo, pikirku sambil senyum sendiri. "Turun di mana mbak?"
Tanyaku membuka pembicaraan. Bojonegoro mas, jawabnya singkat. Benarkah? Aslinya mana? Saatku penasaran. Asli Bojonegoro mas, ia menegaskan. Sama denganku, kenalkan saya Adi, balasku sambil mengulurkan tangan. Vita, balasnya bersamaan, ia menjabat tanganku. Setelah saling kenal, aku dan Vita pun ngobrol, termasuk saling menanyakan alamat dan pekerjaan kami masing-masing selama di Jakarta. Vita adalah seorang gadis yang bekerja di salah satu pabrik di daerah Tangerang. Kami pun mulai asik ngobrol dan tak lagi mempedulikan para pedagang asongan yang lalu lalang. Sementara kulihat orang-orang di hadapanku sudah terlelap. Aku masih saja ngobrol dengan Vita. Kini Vita tak canggung lagi untuk berbicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Pun akhirnya aku bisa tahu ternyata si Vita juga lagi jomblo. Ia baru saja ditinggalkan pacarnya, begitu juga denganku yang baru sebulan ini menjomblo setelah aku mengetahui pacarku selingkuh. Terlalu asik mengobrol, tak terasa jam dialogiku sudah menunjuk angka 12. Aku merasa sedikit lapar, mungkin rasa yang sama juga melanda Vita. Ku beli 2 buah pop mie dari para asongan yang tak lelah menawarkan dagangannya untuk sedikit mengganjal perut. Selesai makan, kami melanjutkan mengobrol sambil menikmati kopi yang tadi ku beli bersamaan dengan pop mie. Setelah hampir 1 jam, Vita merasa mengantuk dan izin untuk tidur duluan. Sementara mataku seperti ada yang mengganjal, enggan terpenjam. Karena tempat duduk yang sempit, tanpa sengaja kepala Vita mendarat di pundakku. Aku hanya terdiam dan sesekali memperhatikan jepit rambut kupu-kupu yang ia pakai. Kereta terus melaju seolah mengejar waktu saat mentari mulai nampak. Kereta telah sampai di stasiun Cepu dan berhenti sejenak. Bapak, ibu, dan juga anaknya berpamitan padaku untuk turun, sementara Vita masih tidur bersandar di pundakku. Aku memintanya untuk pindah di jok yang semula ditempati oleh keluarga yang baru saja turun. Saat ia berpindah, jepit rambut kupu-kupunya jatuh. Aku berusaha untuk memungutnya. Tanpa sengaja, tangan Vita memegang tanganku karena ia juga bermaksud mengambil barang kepunyaannya yang terjatuh. Seketika aku dan Vita beradu pandang. Sungguh tatap mata yang tajam itu membuatku terpesona. Ini Fit, ucapku padanya sambil menyerahkan jepit rambutnya. Makasih, dijawabnya malu-malu. Sesaat kami tertegun tak bertegur sapa dan hanya mata kami saja yang berisyarat. Tak terasa kereta sebentar lagi sampai Bojonegoro. Namun berbanding terbalik dengan keinginanku kemarin yang ingin cepat-cepat sampai rumah. Kali ini aku merasa masih betah untuk selalu di dekat Vita. Walau aku baru mengenalnya, aku merasa sangat nyaman bila mengobrol dengan dekat dengannya. Aku membantu Vita membawakan koper saat kami sama-sama turun. Aku dan Vita bertukar nomor HP. Dengan berat hati, kami berpisah di Bojonegoro. Namun aku janji akan menghubunginya dia nanti. Hati-hati ya, Fit. Aku berpesan, makasih. Kamu juga hati-hati ya, jawabnya mengakhiri. Sesampai di rumah dan bertemu seluruh keluarga aku berpamit untuk istirahat karena malam tadi di kereta mataku tak mau merem. Namun aku selalu terbayang Vita hingga memaksaku untuk berkelana dalam hayalku. Kuputuskan untuk menghubungi Vita guna meredakan hayalku yang semakin jauh. Tapi sesaat aku hendak menelepon Vita, HP aku lebih dulu berdering dan kulihat Vita memanggil. Dengan semangat aku memencet tombol jawab di HP-ku. Hai Di, sapa Vita. Iya Fit, tahu gak baru saja aku mau telepon, keduluan kamu, jawabku mengungkapkan. Kangen ya, balas Vita menggoda. Hehehe, iya, jangan-jangan kamu juga kangen ini, balasku sekenanya. Kami pun terlibat pembicaraan panjang hingga membuatku terlupa pada mataku yang minta merem. Ternyata Vita juga merasakan hal yang sama, persis dengan yang kurasakan saat ini. Pada intinya kami saling menyukai. Setelah tahu perasaan masing-masing, kami semakin sering komunikasi meski hanya lewat telepon dan pesan pendek.
Kami pun berencana untuk balik ke Jakarta bareng. Rasanya sudah gak sabar menunggu hari itu. Aku berencana akan menembaknya nanti saat di kereta. Namun di tengah hari-hariku yang kini berbunga-bunga, aku kembali dipertemukan dengan Ami saat aku pergi mengantar ibuku belanja, yaitu teman sekolahku dulu. Ami ini tidak kalah cantik jika dibanding Vita. Ia adalah gadis yang pernah aku taksir tapi gagal aku dapatkan. Seketika aku jadi salah tingkah, sebab bagaimanapun aku pernah menyukainya. Ia berharap padaku untuk mencarikan kerja di Jakarta. Aku ingat di tempat kerjaku juga sedang butuh pegawai. Setelah panjang lebar aku menjelaskan padanya tentang pekerjaan nanti, ia bersedia bekerja di tempatku bekerja. Ia akan berangkat bersama denganku dan juga Vita. Hari ini aku balik ke Jakarta diikuti Ami. Sesampai stasiun aku menghubungi Vita yang sudah lebih dulu sampai. Aku mengenalkan Ami pada Vita. Nampak mimik wajah Ami yang kurang begitu suka dengan keberadaan Vita. Berbeda dengan Ami, ternyata Vita menanggapi santai. Tak tahu kenapa hari ini Ami sangat aneh. Ia menjadi sewot jika melihat aku sedang memperhatikan Vita. Ia selalu berubah untuk mendapat perhatianku dan juga Vita. Di handphoneku tiba-tiba hilang, ucap Ami panik. Coba kamu cari di tas, siapa tahu kamu lupa, jawabku menenangkannya. Nggak ada di, jangan-jangan diambil Vita, balas Ani menggerutu. Enak aja nuduh orang timpal Vita. Gak mungkin lah Vita yang ngambil, bela aku. Coba kamu periksa tas Vita, dipinta Ami.